Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini viral sekali. Ya, pertanyaannya sederhana. Jadi ketika beliau sudah berusaha merawat ibundanya sampai dengan optimal dan sampai meninggal dunia, lalu dia berkata, saya alhamdulillah telah membalas budi orang tua saya seperti ia merawat saya saat kecil. Ya, saya telah membalas sampai ibu saya meninggal, saya balas perawatan itu seperti ibu saya merawat sejak kecil. Apa komentar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kata beliau, tetap tidak akan kau pernah penuhi bakti ibumu kepadamu dengan baktimu kepada ibumu. Bukankah ibumu merawat engkau supaya engkau hidup dan tumbuh, sedangkan engkau merawatnya menuju kematian ibumu. Engkau mengharapkan kematiannya, sedangkan ibu mengharapkan kehidupanmu. Di sini Ibnu Abbas itu seorang penafsir Quran yang legalitasnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Dan beliau meriset ternyata ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tidak ada batas pengabdian dan bakti kepada orang tua. Apa indikasinya? Jangankan hidup, saat meninggal pun masih ada ibadah yang pahalanya diteruskan untuk orang tua. Pernah dengar badal haji dan umrah? Ya, untuk orang tua, bukannya orang yang sudah tidak ada, kalaupun tak mampu dia kerjakan atau sudah wafat. Dan ternyata bukan hanya badal haji dan umrah, ada badal puasa. Seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal, aku ingin berbuat baik, boleh nggak puasa untuk ibu? Kata Nabi, lakukan. Pernahkah dengar kita bagaimana kita seseorang menyembelih saat korban diniatkan kepada orang tua yang telah meninggal? Ada dalilnya, dan boleh dilakukan. Imam Ahmad bin Hanbal juga akan menegaskan itu. Jadi batas kepada orang tua itu tidak ada batasnya sampai kata pun sepanjang kita masih berkehidupan. Bahkan kalau ingin wafat pun masih berbuat baik, ada lagi Pak. Bagaimana caranya? Di hadis Muslim dengan 9 lafaz. Ya, idza matal 'abdu atau idza matal insan inqata'a sa'iru 'amali illa min thalathatin. Jika wafat seorang manusia yang beraktivitas, terputus semua amalnya kecuali 3. Apa itu? 1. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ada seorang anak, ibunya bapaknya sudah meninggal, dia mau sedekah karpet misalnya di musala ini Pertamina, atau sedekah baca mushaf Quran, disimpan di situ. Lalu anak ini meninggal, mushafnya masih ada, ya, karpetnya masih ada. Itu kalau disujudin, dibacain terus, bukan hanya untuk anak itu, karena konsep dasarnya untuk wakaf orang tua atau sedekah untuk orang tua, ngalir ke orang tuanya juga. Ilmin yuntafa'u bihi. Ya, ini ada kan kalau sudah walaupun di Pertamina selesai kan masih dikaryakan, ngajarkan dan sebagainya. Kalau diniatkan ibadah dan niatnya dia katakan, misalnya saya berniat ibadah, pahalanya mengalir untuk orang tua saya. Jadi kalau dia mengajarkan itu kemudian meninggal, dipraktikkan, dari hasil CSR-nya bikin masjid, bikin ini, jaga sholat 5 waktunya misalnya, pahala ngalir. Wa walidin shalihin yad'u lahu. Kalau ini masih hidup, anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Jadi sekali lagi tidak ada batas birrul walidain dari seorang anak pada orang tuanya. Allah taala alam bissawab. Oh iya, saya lengkapi sedikit. Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya, di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua, datangi orang tua, baktikan orang tua, itu akan ada pengaruh. Ya, ini kelihatan sederhana, tapi sayang Allah kadang-kadang dilekatkan lewat ridhonya kedua orang tua. Dan itu konsepnya sudah banyak. Ada pekerja, 3 orang bekerja, kehujanan, kemudian singgah di sebuah gua, ketutup sama batu besar. Di Al-Bukhari panjang sekali hadisnya. Ya, salah satu di antara mereka mendorong, nggak bisa. 2 orang nggak bisa, 3 orang nggak bisa, tiga-tiganya. Maka mereka sepakat menggunakan rumus Al-Maidah di ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Maka tawassul, cari wasilah.
Di antara yang bertawasul itu dengan amal solehnya terhadap orang tua. Seperti Anda, Pak, bekerja, Ibu, kerjanya banyak dan sebagainya, dia dedikasikan pekerjaannya untuk berbakti pada ibunya. Jadi setiap pulang dia akan siapkan makanan dengan susu yang diminumkan langsung di ibunya. Nggak pernah makan kecuali ibunya dulu. Hasil pekerjaannya demikian. Satu kali begitu datang, sebelum meminumkan susu, menghidangkan makanan, ibunya tertidur di luar jadwal. Maka kata beliau, saya tetap menyiapkan susunya, saya pegang di samping beliau sampai bangun. Saat bangun pun ibunya nggak sadar karena sudah tua, nggak sadar bahwa anaknya sudah berdiri lama. Dan saya tidak mengatakan di lisanku sedikit pun untuk melukai hati ibu bahwa saya sudah berdiri lama selama ini, tidak. Saya tetap minumkan dengan penuh bakti dan memohon taat kepada Allah. Ya Allah, jika memang amalan itu menjadikan ini bernilai di dalam dirimu, bernilai darimu, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Didorong menggelinding batunya. Dan sudah banyak kisah termasuk dosa-dosa yang ingin ditobati. Ibnu Abbas mengatakan, apa ibumu masih hidup? Ayahmu masih hidup? Karena aku tidak melihat bakti kepada orang tua yang mendatangkan cepatnya rahmat Allah diturunkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terakhir, satu lagi. Masih ada? Untuk harta atau untuk ibadah? Batas minimal untuk berbakti pada orang tua adalah berdoa. Itu paling minimalnya. Ya, karena itu banyak doa di Quran disebutkan, termasuk di Quran surah ke-17 misalnya ayat 23 sampai 27, itu yang kita bawa ke dalam keseharian kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti menariknya begini, nanti kalau waktu ada yang lebih luas lagi kita bisa rincikan. Doa saat antum mau nikah kaitan dengan orang tua ada tidak? Ada. Doa saat antum bekerja dapat proyek nih sukses, ada lagi doanya dengan orang tua, dan itu komplit. Quran surah 46 ayat 15 misalnya. Doa saat sedang berkeluarga nih, terus kita merasakan, karena akan dibalik apa yang kita perlakukan ke orang tua, antum punya anak itu akan berbalik tuh, karakternya akan sama. Nah saat itulah antum merasakan, cepat berdoa. Ada doanya juga. Ya, jadi minimal bakti paling rendahnya itu kita bisa berdoa, karena tidak mengeluarkan apapun, hanya perhatian.